Selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih, buat seluruh orang-orang yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Mari kita bertemu kembali di dalam channel YouTube kami ini untuk dapat bersama-sama mempersiapkan diri kita memahami firman Tuhan yang akan menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dalam izin dan kuasa Tuhan kita dimampukan memahami dan dikuatkan untuk melakukan segala kehendak yang Dia anugerahkan untuk boleh kita lakukan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan kehidupan yang berharga di dalam hidup kami, sehingga melalui kuasa dan pertolongan Tuhan kami boleh merenungkan firman ini. Kami boleh berjalan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang diberkati menjadi berkat bagi orang lain dan memiliki kemampuan dan kesetiaan hidup bersama Tuhan. Izinkan firman ini menegur dan membimbing kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini dengan tema kebaktian keluarga. Salam damai sejahtera. Penyertaan Tuhan tetap menjadi kekuatan dan membimbing kehidupan kita senantiasa dimanapun dan kemanapun kita pergi untuk menjalankan segala aktivitas kita. Pada hari Minggu ini, satu hal yang mengingatkan kita adalah bagaimana ketika di GBKP hari ini kita akan memulai Pekan Kebaktian Keluarga selama 1 pekan lamanya. Apa tujuan Pekan Kebaktian Keluarga? Tentu satu pengingat bagi keluarga-keluarga kita. Bagaimana Tuhan berkenan sebagai pengajar bagi kita dan mewujudkan wadah yang Tuhan pakai, yaitu keluarga kita, agar di dalam keluarga itu saudara-saudara diperlengkapi dengan peranan dan fungsi masing-masing seturut bagaimana firman itu menuntun kita, agar di dalam keluarga-keluarga yang sudah Tuhan bentuk terlihat berdampak untuk mewujudkan keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di kebaktian KKR kita juga di minggu ini, adik-adik kita yang ada di KKR tentu mereka memiliki keluarga. Mereka memiliki papa mama mereka memiliki keluarga mereka, walaupun mereka tidak tinggal bersama keluarga inti mereka, tapi mereka dinaungi oleh sebuah keluarga yang menyertai kehidupan mereka. Kita melihat bagaimana pentingnya kebersamaan, pentingnya satu nilai kehidupan, pentingnya satu tatanan nilai yang selalu diajar dan diubahkan oleh kuasa Tuhan. Kita melihat bagaimana keluarga Yakub. Yakub walaupun masa lalunya begitu pahit di mata Tuhan,
pelanggarannya yang begitu mendukakan hati Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang salah selamanya tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik di mata Tuhan. Ada kalanya orang yang jahat, ada kalanya orang yang salah akan dibawa kembali ke jalan yang benar ketika dia mau mendengar perintah Tuhan yang mengubah hidupnya. Contohnya Yakub. Apa yang dilakukan Yakub, saudaraku? Salah satu yang dilakukan Yakub menurut perikop kita adalah dia mendengarkan panggilan Tuhan. Selagi orang masih mau mendengarkan panggilan Tuhan, berarti di situ dia memberi diri untuk Tuhan. Dia membuka hati untuk Tuhan. Dia membuka pendengaran untuk Tuhan. Dia memberikan waktu untuk Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kehidupan Yakub, apakah dia turuti atau tidak? Yang pertama tadi, dia mendengar. Ketika dia mendengar, apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Yakub adalah pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Poin pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah yang pertama dia mendengar, selanjutnya dia melakukan. Penting bagi kita saudara-saudara, banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang hanya berhenti ketika mereka selesai mendengar. Apa yang didengar oleh telinga kanan bisa saja keluar dari telinga kiri. Sebagai renungan kita di ibadah hari Minggu ini adalah dia menjadi pelaku atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi dia. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan perlu dibersihkan. Tidak ada mezbah-mezbah yang lain. Tidak ada penyembahan-penyembahan yang lain. Tidak ada Allah-Allah yang lain ataupun ilah-ilah yang lain. Selain fokus untuk memberikan penyembahan yang seutuhnya kepada Allah. Ini terbukti saudara-saudara ketika Yakub mengajak keluarganya, mengajak seisi rumahnya yang ikut dalam perjalanan tersebut agar mereka dibekali, agar mereka diingatkan untuk membuang segala ilah-ilah lain yang ada di dalam hidupnya. Mereka meninggalkan barang yang berharga untuk ditinggalkan ketika datang kepada Tuhan, yaitu anting-anting emas yang ditanam oleh Daud di Sikhem. Ini menunjukkan ketulusan hati dan fokus hidup untuk menyembah Allah sangat penting dipersiapkan oleh Yakub bagi keluarganya dan semua yang ikut dalam perjalanan menuju Betel seperti yang diperintahkan oleh Tuhan bagi Yakub. Kalau kita melihat daripada arahan firman Tuhan ini, poin apa yang penting sekali kepada kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, paling tidak ada satu pesan, ada satu komitmen yang menggugah hati adik-adik kita agar mereka juga menghargai dan ikut serta di dalam kebaktian keluarga. Kalau kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Yakub bagi keluarganya, ada sosok yang menjadi panutan yang hadir di dalam keluarga ini. Ini boleh kita bandingkan di dalam bacaan remaja Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Untuk melakukan perintah Allah itu tidak berarti kita hanya menunggu, tapi melakukan perintah Allah itu ada sosok yang memberi diri menjadi panutan, menjadi teladan bagi orang lain, agar firman Allah itu bukan hanya berguna bagi kita sendiri, tapi kita bisa membawa orang lain memahami firman itu sendiri. Dan untuk melaksanakan kebaktian keluarga, siapa yang menjadi panutan kita di dalam keluarga? Yang namanya keluarga itu identik dengan ada orang tua kita, bapak ataupun mama kita, ada anak-anak dan ada sanak keluarga mungkin yang tinggal bersama kita. Tapi untuk menertibkan
agar di dalam keluarga itu tercipta kebaktian keluarga, harus ada yang mengkomandoi, dan yang menjadi komando itu memiliki komando lagi, yaitu Tuhan atas hidupnya. Siapakah itu? Boleh bapak kita, boleh mama kita, boleh kita sendiri. Tapi perikop kita mengajar kita, mengingatkan kita, fungsi seorang bapak di dalam keluarga itu penting. Bukan berarti orang yang tidak memiliki bapak lagi tidak ada panutan mereka. Bisa saja kepada mama kita, bisa saja adik-adik kita KKR. Mereka bisa saling mengingatkan, saling menumbuhkan jiwa-jiwa kebersamaan dari mewujudkan satu kebaktian keluarga. Bagaimana rencana Allah bagi keluarga Yakub? Agar keluarga Yakub ini selalu setia kepada Tuhan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan sehingga boleh kita lihat tadi di ayat 5, dimanapun mereka berada, mereka sampai kepada tujuan mereka. Mereka diselamatkan oleh penyertaan Tuhan. Hidup kita di dunia ini kita butuh keselamatan, kita butuh penyertaan Tuhan. Bagaimana kita tahu kita disertai dan diselamatkan? Dengan cara kita hidup di dalam perintah dan ajaran Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita hidup dalam lindungan Tuhan. Menjadikan keluarga itu memiliki kebaktian keluarga. Di dalam keluarga itu ada doa bersama. Ada gaung doa yang sering terjadi. Ada pujian bagi Tuhan, ada pengampunan, ada persekutuan, ada perbuatan baik, ada perkataan baik. Ada satu hal yang menyatakan kebesaran Tuhan yang menjadi hal yang utama yang terwujud di dalam keluarga itu. Jadi adik-adik kita di hari Minggu ini marilah kita bawa. Tandanya mereka mengikuti kebaktian keluarga. Apakah di dalam keluarga mereka sering mereka dengar doa bersama? Apakah mereka mendoakan orang tua mereka? Apakah mereka menjadi anak yang setia berdoa dan memuji Tuhan? Apakah mereka tandanya sering mengikuti kebaktian keluarga ataupun ibadah minggu? Mereka menjaga mulut, hati, dan pikiran mereka. Itu perlu kita evaluasi bagi adik-adik kita, sehingga melalui ibadah KKR di hari Minggu ini, kebaktian keluarga itu menjadikan mezbah Allah hadir di dalam keluarga mereka. Mezbah Allah itu menguatkan mereka, menyertai mereka, memampukan mereka berjalan dalam iring-iringan penyertaan Tuhan senantiasa. Adik-adik kita KKR juga dimampukan untuk merasakan, membawa keluarga mereka, mengingatkan keluarga mereka bahwa wujud menghadirkan kerajaan Allah, mezbah Allah, penyembahan bagi Allah menjadi tanggung jawab yang harus diwujudkan di dalam keluarga. Besar harapan kita melalui firman ini, saudara-saudaraku, sehingga kita semua, baik kakak guru KKR, adik-adik kita di KKR, kebaktian keluarga menjadi basis yang sangat fundamental yang harus kita wujudkan di dalam keluarga kita untuk berakar dan berkembang dimanapun boleh kita lakukan. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Kiranya firman ini menguatkan dan membuat kita berkembang dan bertumbuh bersama penyertaan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan dan memenangkan setiap jiwa. Besar harapan kami Tuhan, penyertaan-Mu menguatkan seluruh pelayan KKR agar senantiasa mereka memberi jiwa dan raga mereka untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin.